Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang pelapukan, ya. Salah satu jenis tenaga dari tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi tetapi masih dalam atmosfer bumi, yang mempengaruhi dari bentuk muka bumi, ya. Itu yang dimaksud dengan tenaga eksogen. Nah, pelapukan sendiri itu, ya, adalah penghancuran batuan dari batuan induk menjadi batuan yang lebih kecil, ya. Nah, pelapukan itu dibedakan menjadi 3. Ada pelapukan fisik mekanik, ada pelapukan kimiawi, dan ada pelapukan biologis, ya. Kalau pelapukan fisik mekanik itu dipengaruhi dari adanya suhu udara, ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa terjadi 2 keadaan, ya, antara ada matahari siang hari, ya, dan juga ada malam hari. Nah, ketika siang hari maka suhu di lingkungan itu tinggi, ya, atau panas karena akibat dari radiasi sinar matahari. Nah, ketika radiasi sinar matahari itu sampai ke permukaan, ya, dan terserap oleh batuan, maka batuan itu akan mengembang, ya. Dia akan mengembang. Nah, ketika suhunya mulai turun, ya, masuk ke malam hari, suhunya mulai dingin, maka dia akan mengkerut, ya. Proses mengembang, mengkerut itu disebut dengan pemuaian, ya. Nah, ketika terjadi proses pemuaian, ya, berlangsung lama, ya, maka batuan tadi bagian luarnya yang mengalami proses pemuaian, mengembang, mengkerut, ya, dia akan mengalami retak, ya. Coba lihat gambar yang di sebelah kiri paling bawah, ya. Dia akan mengalami retak bagian luarnya. Nah, ketika retak, ya, menjadi rapuh, maka lama-lama batuan tersebut akan menjadi hancur, ya. Nah, lihat gambar yang pojok sebelah kanan. Batuan yang retak tadi, permukaan luar yang retak itu akan pecah, ya. Nah, nanti lama-lama dia akan pecah dan habis dan menjadi bahan baku tanah, ya. Itu yang disebut dengan pelapukan. Jadi pelapukan adalah hancurnya batuan dari batuan induk menjadi batuan yang lebih kecil, ya. Itu yang disebut dengan pelapukan. Kemudian ada pelapukan, mohon maaf ini, ya, judulnya biologis, bukan biologis, pelapukan kimiawi. Jadi kalau pelapukan kimiawi itu pelapukan yang dihasilkan dari adanya proses kimia, ya. Misalnya batu kapur, ya, dia ketika kena air, ya, maka dia akan terjadi pelarutan, ya. Maka dia akan mengalami proses pelapukan kimiawi, ya. Kemudian yang ketiga itu ada pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang diakibatkan, ya, atau yang disebabkan oleh makhluk hidup, ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Nah, kira-kira kalau manusia bisa nggak menghancurkan batuan? Bisa, ya, dengan menggunakan alat, ya, misalnya alat pukul seperti palu, kita dapat menghancurkan batuan. Itu termasuk pelapukan biologis, ya, dipengaruhi oleh kita manusia. Kemudian oleh injakan dari gajah, hewan yang besar, yang berat, ya, ketika dia menginjak batuan yang kecil, ya, dia maka akan hancur. Nah, itu yang disebut dengan pelapukan biologis. Ada juga yang disebabkan oleh tumbuhan, ya, ketika tumbuhan itu misalnya lumut, ya, hidup di bebatuan, maka dia akan lama-lama batuan tersebut akan hancur, ya. Bisa juga misalnya akar tumbuhan yang pohonnya besar, ya, sehingga akar itu menggencet batuan, lama-lama batuan tersebut akan pecah. Nah, makanya kita, ya, kalau kita punya rumah, diusahakan kalau kita mau menanam pohon yang sekiranya memiliki akar yang besar, ya, seperti pohon mangga, jangan ditaruh di samping batu bata atau di samping pondasi rumah kita, ya. Taruhlah agak jauh, ya, 2 atau 3 meter, ya, dari tembok kita. Untuk menghindari adanya
pelapukan secara biologis ya, untuk menghindari rumah kita dari keretakan ya. Nah, itu yang disebut dengan pelapukan biologis ya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan ya, itu yang pertama adalah keadaan struktur batuan ya. Jadi semakin batuan itu kompak ya, semakin batuan itu keras ya, maka dia akan lebih lama proses pelapukannya, proses penghancuran batuannya ya. Kemudian topografi itu bentuk dari lahan ya. Kalau lahannya misalnya di kemiringan ya, dia batuannya itu akan lebih cepat hancur ya. Kemudian cuaca dan iklim ya. Jadi yang disebut cuaca itu adalah keadaan atmosfer pada saat tertentu ya. Nah, itu yang disebut dengan cuaca. Kalau iklim itu adalah rata-rata dari cuaca ya. Nah, unsur pembentuk cuaca dan iklim misalnya seperti penyinaran matahari ya, kemudian suhu udara ya, presipitasi atau hujan. Nah, itu akan mempengaruhi dari tingkat kecepatan pelapukan ya. Kalau suhunya ekstrim, misalnya antara suhu panas dengan suhu dingin, itu perbedaannya sangat ekstrim. Misalnya kalau panas banget, kalau dingin banget. Nah, itu akan mempercepat dari adanya proses pelapukan batuan ya. Nah, kemudian keadaan vegetasi, artinya di sini vegetasi yang mampu mempengaruhi dari adanya pelapukan secara biologis. Nah, yang terakhir itu adalah waktu ya. Waktu ini sangat mempengaruhi karena tadi ya, ketika sebuah batuan ya akan dihancurkan oleh tumbuhan ya, akar itu lama kelamaan semakin besar dan akan semakin menggencet ya. Tidak langsung akar tiba-tiba besar menggencet, tidak, tapi ini waktu ya. Akar itu semakin membesar lama-lama dan akan menggencet batuan, sehingga nanti lama-lama batuan itu akan pecah. Nah ya, ini yang faktor yang mempengaruhi dari segi waktunya ya. Nah, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.